lisani yafqahu qawli Rabbi faj'al mujtama'na ghayatuhu husnul khitami wa'adina ma qad sa'alna min atayakal jisami wa akrimil arwaha minna biliqa khairil anami wa baligil mukhtaru anna min salatin wa salami amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para asatid, para guru, para masyayikh, para sepuh bini sepuh, para tokoh masyarakat, segenap pengurus daripada Dewan Kemakmuran Masjid Al-Kafah, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di pagi hari. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmat yang besar, nikmat yang agung, yang patutnya dan wajib bagi kita bersyukur kepadanya. Yang dengan hal tersebut Allah memuliakan kita, yang dengan hal tersebut Allah memberikan kemuliaan kepada kita, yang dengan hal tersebut semakin dekatnya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Habib Saggaf bin Ali Al-Idrus di dalam kitabnya Al-Badu'i Al-Ghaliyah Al-Athman Litazawud di Syahri Ramadan, beliau memberikan satu pandangan tentang rezeki yang harus kita syukuri, bahkan lebih kita syukuri. Beliau berkata, ya'tabiru katsirum minal muslimin, betapa banyak kaum muslimin atau mayoritas daripada kita, wal asif, dan mohon maaf, mereka beranggapan anna na'im allati tastahiqu alhamda wa tastaujibu asyukra hiya ni'matu dunyawiyah. Banyak atau bahkan mayoritas dari kalangan muslimin kita menganggap bahwa nikmat yang kita syukuri, nikmat yang dengannya kita alhamdulillah, nikmat yang dengannya kita bersyukur kepada Allah, menganggap itu adalah hanya nikmat duniawi, nikmat yang kasat mata, nikmat yang kita pakai, nikmat yang kita makan, yang kita minum. Fatara ahadahum, kita melihat bahwa kalau seandainya di antara kita idza u'tiya malan, mendapatkan rezeki harta, dia dapat uang kah, dia dapat tambahan gaji kah, misalnya tambahan tunjangan kah, au ruziqa mauludan, atau Allah berikan keturunan, Allah berikan anak, Allah berikan cucu, atau mungkin ya nambah istri. Ini udah mau akhir tahun 2025, Masya Allah, tinggal menghitung hari, ganti status. Au uhdiya syai'an, atau mendapatkan hadiah, tiba-tiba dapat rezeki nomplok, gaji ke-13, gaji ke bulan ke-13. Melihat apa? Taraddadat ala lisanihi kalimatu syukri wa tsana'i. Mendapatkan itu semua, Masya Allah, tidak kurang-kurang, bahkan terus menerus, alhamdulillah, 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 terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Mendapatkan ya harta, ya mendapatkan keturunan, ya mendapatkan hadiah, mendapatkan apapun itu yang sifatnya duniawi. Wa takarrarat min famihi alfadul hamdi ala na'mai. Bahkan itu tidak cukup sekali dua kali, tidak cukup sehari dua hari, Masya Allah, diceritakan terus gitu, terulang-ulang, karena mendapatkan rezeki, mendapatkan harta, mendapatkan hadiah dan lain sebagainya. Bal rubbama sajada ahaduhum sajadata syukri, bahkan saking bersyukurnya sampai sujud syukur. Ya alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, dapat hadiah, alhamdulillah ya Allah, dapat ini, dapat itu. Hamdan lillahi ta'ala ala syai'in nalahu minad dunya. Bersyukur kepada Allah, sujud syukur
atas rezeki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan daripada rezeki dunia. Tapi kata beliau, walau aqalna, tapi kalau coba kita renungkan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya sama-sama. Wa wa'ina, terus kita memikirkan, tadabbur, la'arafna anna na'imad din, maka kalau kita angan-angan, kita tafakkur bahwa kenikmatan agama, kenikmatan yang sifatnya akhirat, ahaqqu wa aula bisyukrillaha wal farha biha, tentu kita harus lebih bersyukur kepada Allah dan lebih gembira atas diberikannya nikmat agama, nikmat akhirat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Kalau misalnya kita diberikan rezeki ya uang, diberi rezekikan harta, masih ada potensi kita menyimpang daripada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, dikasih rezeki di akhir tahun ini dapat 1 triliun, amin. Amin ya Allah. Kemudian uang 1 triliun mau beli apa? Banyak. Nambah mobil, ya nambah aset, nambah rumah, ya nambah istri. Insya Allah. Potensi besar untuk kita menyimpang itu banyak. Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita rezeki yang sifatnya agama, ukhrawi, istiqomah kita ibadah, istiqomah kita hadir di masjid, istiqomah kita dalam kebaikan, istiqomah sedekah, macam-macam, maka kita harus lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jangankan hal itu, ada satu riwayat, ada orang soleh itu setiap dia keluar dari toilet pasti sujud syukur. Setiap selesai keluar dari toilet, gak cuma baca doa keluar Allah alhamdulillah, setelah doa keluar toilet itu, tapi keluar toilet dia langsung sujud syukur. Ditanya, wahai syekh, wahai tuan, kenapa? Kok saya perhatikan setiap keluar dari toilet sujud syukur? Ya, alhamdulillah Allah berikan saya nikmat bisa masuk makanan dan bisa keluar makanan. Segitu syukurnya atas diberikan kesehatan. Terlebih kesehatan itu dipakai untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berangkat dari rumah untuk menuju Masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu cerita orang tua, hadirin yang dimuliakan Allah, sepuh, istiqomah ke masjid. Pas kebetulan hari itu gerimis hujan. Pokoknya potensi orang-orang sudah tambah lagi jam tidurnya, tambah lagi selimutnya. Karena dingin lah, sudah hujan lah. Ini istiqomah orang tua ini datang ke masjid. Kemudian di 1 langkah 2 langkah terjatuh, gebuk. Berdiri lagi. Kemudian selangkah 2 langkah jatuh lagi. Pas langkah ketiga dibantu ada seorang anak kecil. Dibantu sampai masuk masjid. Karena dibantu orang tua ini berterima kasih. Masya Allah nak, terima kasih banyak. Saya sudah dibantu, semoga kamu jadi anak soleh. Kamu anak siapa nak? Saya anak iblis. Saya anak iblis. Loh kok bisa? Kenapa kamu bantu saya? Nah iya pak. Ketika engkau jalan ke masjid jatuh untuk pertama kali, Allah Subhanahu wa ta'ala menghapus dosamu. Jatuh kedua kalinya Allah angkat derajatmu. Kalau sampai jatuh 3 kalinya engkau bisa masuk surga tanpa hisab. Makanya saya tuntun supaya enggak jatuh. Masya Allah. Kemuliaan bagi kita ketika mendapatkan kenikmatan akhirat, tentunya kita harus lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal, setiap rezeki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, baik zahiran wa batinan, yang kasat mata ataupun yang tidak, kita harus bersyukur atas nikmat tersebut, terlebih nikmat yang sifatnya agama ataupun nikmat akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemuliaan kita hadir di majelis ilmu ini, di majelis ta'lim ini, yang setiap minggunya Sabtu ataupun misalnya hari Ahad pagi, adalah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang Allah pilih.
Dalam sebuah hadis Rasul menyampaikan, idza ahabballahu 'abdan, idza aradallahu 'abdahu khairan, ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki hambanya kebaikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki hambanya menjadi baik, ketika Allah menghendaki kita digolongkan ke dalam golongan orang-orang baik, nasahu bi dzikrihi wa waffaqahu li syukrihi. Allah jadikan ketentraman hatinya itu dengan berzikir kepada Allah, dan Allah giring hamba tersebut untuk bersyukur kepadanya. Jadi ketenangan seorang hamba ketika berzikir kepada Allah, ketika kita istiqomah di masjid. Nah, ini merupakan kehendak yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, bukan kita, Pak, Bu. Nah, kita kalau mengandalkan mau ya bisa saja setiap, tapi nyatanya tidak semua. Makanya dikatakan quwwatul mukmin itu fi qulubihim la fi jasadihim. Kekuatannya seorang mukmin itu ada pada hatinya, tekadnya, imannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menggiring dia untuk istiqomah dalam suatu ibadah, bukan fisiknya, Pak. Ya, yang sehat, yang besar, yang kekar, punya bahkan naik gunung ya bukannya butuh tenaga yang sedikit untuk bisa ke sana kemari. Tapi ketika dihalangi tidak hadir ke satu tempat kebaikan, baik itu masjid atau majlis, bukan hamba tersebut yang tidak mau, tapi Allah yang belum menghendakinya. Maka kalau kita digiring oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah, ini tanda bahwa Allah menginginkan kita menjadi hambanya yang baik. Amin Allahumma amin. Dalam sebuah hadis, Al-Imam Abu Laits As-Samarqandi dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, ini beliau meriwayatkan satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa dikatakan inna lillahi ta'ala malaikatan sayyahina. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu punya satu makhluk di antara malaikat-malaikatnya, sayyahin. Kalau di dalam kamus itu sayyahin itu jalan-jalan, wisatawan. Kalau dalam kamus asli wisata, jalan-jalan. Ini ada malaikat Allah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini untuk keliling jalan-jalan. Ya. Kemudian fa idza wajadu qauman yadhkurunallaha ta'ala tanadau. Kalau keliling-keliling nengok masjid, nengok musola, nengok rumah, kok di situ ada perkumpulan yang di kumpulan tersebut berzikir kepada Allah. Boh itu tahlil ataupun itu maulidan atau pengajian, termasuk juga ta'lim, itu juga termasuk bagian daripada zikir. Maka malaikat ini melihat perkumpulan tersebut, tanadau, mereka memanggil teman-teman malaikatnya yang sama-sama malaikat sayyahin. Wa qalu, dan malaikat tersebut berkata, halumu, sini, kemari. Halumu ila bugiyatikum, kemari. Ini ada perkumpulan yang baik. Fayahifuna, mereka berkumpul menaungi perkumpulan yang di situ berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perkumpulan kita hari ini banyak malaikat. Cuma memang ya malaikat tidak bisa dilihat oleh kita. Tidak bisa. Kalaupun ada di antara kita yang bisa melihat malaikat, nanti buta. Tidak kuat cahayanya. Hadirin. Kemudian setelah mengikuti, pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bertanya kepada malaikat sayyahin tersebut, ala ayyi syai'in taraktum ibadi yasnaun. Wahai malaikat sayyahin, engkau tadi sudah berjalan-jalan di muka bumi, kemudian engkau menemui hamba-hambaku, kemudian bagaimana keadaan mereka ketika engkau tinggalkan, apa yang mereka kerjakan? Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, Maha melihat, pasti sudah tahu, tapi bertanya kepada malaikat. Kemudian malaikat ini menjawab, ya Allah, taraknahum yahmaduna wa yusabbihuna wa yadhkurunak.
Kami menemui mereka perkumpulan hamba-hambamu dan mereka di situ masih dalam keadaan memujimu. Mereka di situ masih dalam bertasbih kepadamu. Mereka di situ masih dalam berzikir kepadamu. Mereka masih ta'lim, masih maulid, masih baca ratib, baca Quran, macam-macam. Nah, kemudian ditanya lagi, fa ayyu syai'in yatlubuna. Mereka berkumpul berzikir itu doa, minta apa? Minta apa mereka kepadaku? Apa yang mereka inginkan? Maka malaikat Sayyahin berkata, ya Rob, mereka hamba-hambamu yang berkumpul, yang berzikir tersebut minta surgamu, minta digolongkan menjadi ahlil jannah. Masya Allah. Ya kita semua pasti pengen. Doanya enggak kurang-kurang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ulama mengatakan hasanah fil akhirat itu ya surga. Terlebih ditambah setelahnya wa qina azabannar, dijaga, dihindarkan dari siksa api neraka. Minta surga karena penuh dengan kenikmatan. Ahli surga itu kan enggak tidur Bapak Ibu. Ya, ahli surga itu enggak tidur. Sama ahli neraka juga enggak tidur. Nggak kayak gitu. Saking nikmatnya, saking enaknya, saking istimewa surga, semua penduduk surga itu tidak tidur. Karena tidak ada lelah, karena tidak ada capek, tidak ada lagi yang namanya kesusahan. Senang semua. Sampai tidak tidur. Ya, kalau kita tidurkan di dunia ya lelah, butuh istirahat. Di sana enggak. Di surga enggak tidur. Hamba-hamba yang berzikir tersebut minta surga, ya Allah, minta digolongkan ke dalam ahli surga, ya Allah. Kemudian ditanya, mereka minta surga itu hal ro'auha. Apakah mereka minta surga pernah lihat surganya seperti apa, indahnya seperti apa, enaknya seperti apa? Kan kalau kita itu berkeinginan ingin sesuatu pasti ada gambarannya. Ingin ini karena enak, ingin ini karena pemandangan yang luar biasa, ingin ini, ingin itu, karena ada satu penggambaran ataupun Anda pernah melihat atau sesuatu yang mendorong seseorang bisa ingin. Tapi ketika ditanya, apakah mereka melihat surga? Kok mintanya surga? Enggak ya Allah, lah. Mereka enggak tahu surga, enggak pernah melihat, belum pernah melihat. Oh ya. Kemudian fakaifa, bagaimana lauro auha, kalau mereka diberikan gambaran atau diperlihatkan surga kepada mereka. Masya Allah ya Rabb, kalau seandainya hamba-hambamu yang zikir tersebut, yang bertasbih tersebut, itu diperlihatkan atau dinampakkan atau bahkan diimpikan surga kepada mereka, maka apa kata malaikat Sayyahin? Lakanu asyadda laha talaban wa asyadda laha hirsan. Pasti tambah lagi itu semangat ibadahnya, semangat beramal soleh, semangat itunya zikirnya. Karena sudah nampak hasil daripada apa yang mereka laksanakan, buah daripada amal ibadah yang mereka kerjakan, yaitu surga yang begitu indah. Ini kalau kita kerja gitu kan Pak, mau tanda tangan kontrak kan nampak. Sebulan berapa? Semangat. Sebulannya semisal 1 miliar. Semangat Pak. Siap. Lembur-lembur enggak apa-apa kita. Ya. Sebulan 1 miliar. Nah ini misalnya pahala dari amal ibadah surga, jelas. Gitu. Itu yang dunia saja kita kejar, apalagi akhir. Ini kita enggak tahu surganya seperti apa ini. Pokoknya indah, enak, penuh dengan kenikmatan. Pasti kalau misalnya diperlihatkan semangat. Ya Rob, nambah minta lagi, pengen cepat-cepat mati malah. Gitu. Kemudian berkata lagi Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat, ya malaikat, mereka berzikir kepada Allah minta surga, iya. Kemudian ada mereka meminta untuk terhindar dari sesuatu. Pengen dijaga dari sesuatu, ada ya Allah. Mereka pengen dijaga dari nerakamu, tidak mau dimasukkan ke neraka, tidak mau digolongkan ke golongan ahli neraka. Gitu ya. Iya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina. Sampai diulangi 3 kali. Pengen dijaga dari neraka, jauhkan dari neraka. Terus apa mereka pernah lihat neraka? Enggak.
Lah, gak pernah ngelihat. Loh, kok mereka minta dihindarkan neraka? Gimana kalau seandainya mereka diperlihatkan, dinampakkan neraka, atau bahkan dimimpikan? Masya Allah. Ya, kata malaikat, Lauro auha, seandainya engkau nampakkan neraka kepada mereka hamba-hambamu, lakanu asyaddu minha haroban wa asyaddu minha khaufan. Mereka pasti nambah-nambah doa untuk terhindar daripada siksa api neraka, pasti makin menjauh daripada semua hal yang akan mendorong mereka ke neraka. Na'udzubillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya teringat waktu ketika saya SMP itu diceritakan ada salah satu guru kami namanya Pak Wawan Sugihartono. Beliau punya sahabat, punya teman itu kerja di rumah sakit. Ibunya ini kerja di bagian persalinan. Sampai suatu ketika ada satu keluarga itu istrinya melahirkan dan keinginannya pengen punya anak laki-laki. Nah, ibunya guru saya ini itu biasanya mengambil bayi itu untuk ditaruh di ruang bayi. Nah, ini satu kejadian, ibunya ini, teman daripada guru kami ini, menukar bayi yang tadinya perempuan menjadi laki-laki, ditukar dengan orang lain. Karena tidak tahu istri ataupun ibu yang melahirkan ini ya anaknya laki-laki itu apa. Pokoknya ditukar. Dan ini kejadian beberapa kali. Anak orang ditukar, anak orang ditukar. Sampai ketika ini meninggal, gitu. Sampai pada di pemakaman, digali, ini keluar sumber mata air yang kotor dan baunya Masya Allah. Tidak bisa mendekat. Sumbernya ini kencang. Ya Allah, gimana? Keluarganya, anaknya yang cerita kepada guru kami ini, kenapa ini? Nangis, macam-macam. Ya sudah, pokoknya gimana ini Pak? Tanya. Dikali, dibuang air, dikuras. Nggak sat-sat, nggak kering-kering. Sampai suatu ketika ada seorang kakek-kakek datang. Datang kemudian menyapa anak daripada ibu ini. Bu, udah pokoknya pulang. Udah pulang, ini udah dikuburkan saja. Pulang, tapi jangan nengok ke belakang. Ini tidak kenal orang ini datang dari mana, siapapun tidak ada yang kenal. Udah mbaknya pulang, kemudian gak usah nengok ke belakang. Penasaran. Pokoknya udah selesai, penguburan, pemakaman, doa selesai, talqin selesai, pulang. Nah, orang itu kan kalau misalnya dilarang justru malah semakin penasaran. Ada apa? Kok gak boleh nengok? Ini kejadian nyata. Sampai beberapa langkah, kok nengok? Nengok sebelah kanan. Tiba-tiba ada hembusan api. Zus! Langsung seketika separuh mukanya ini gosong, Pak. Insya Allah. Separuh mukanya gosong. Nangis. Kemudian cerita, kenapa begitu? Loh, karena ada satu amalia yang menyalahi aturan Allah, menukar bayi orang dengan bayi yang lain. Pengen anak laki-laki, Allah berikan perempuan, dia sudah syukuri. Ditukar sama ibu ini. Terus tidak dioperasi, enggak. Saya tidak operasi wajah saya supaya apa? Menjadi tadzkirah, pengingat untuk saya. Masya Allah. Nah, itu yang hembusannya saja sudah seperti itu di dunia. Bagaimana lagi kita na'udzubillah di neraka. Makanya minta perlindungan dari siksa api neraka. Kemudian Allah berkata, berfirman, Anni ushidukum, wahai malaikatku, malaikat saya yahin, ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Ketahuilah bahwa aku Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa semua hamba-hambaku yang hadir di tempat tersebut, yang berzikir kepadamu, yang meminta surga, yang meminta perlindungan dari neraka. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian malaikat tidak cukup gitu aja. Ya Rabb, inna fihim fulanan al-khati. Itu di majlis itu tidak semuanya niatnya benar, katanya. Tidak semuanya niatnya benar. Ada niatnya yang lain. Ada pengen ini, pengen itu.
Lam yuridhum wa innama ja'ahum lihajah. Ada satu orang yang datang ke situ cuma misalnya tumpang makan. Tumpang makan, entah cari sendal, entah tengok-tengok, entah lirik-lirik, macam-macam. Kata Allah Subhanahu wa taala menjawab dari apa yang disampaikan malaikat sayyahin tersebut, hum al-qaum la yashqa jalisuhum. Wahai malaikatku, semuanya aku ampuni. Kenapa? Sebab mereka adalah orang-orang hamba-hamba yang ketika duduk bersama berzikir kepadaku, mereka tidak akan pernah merugi. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka istiqomahkan kita di dalam kebaikan, di dalam majlis ilmu. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada ini di akhir bulan Jumadil Akhirah. Dan memang kalau lihat dari kalender bertepatan di tanggal 1 Januari ini ya 1 bulan Rajab. Nah, di dalam kitab Tanbihul Madih ini dikatakan bahwa fal a'yad. A'yad itu jamak daripada kalimat Aid. Hari raya Islam atau hari-hari yang mulia itu ada 10. Dalam pendapat yang masyhur ada 10 hari raya Islam atau hari-hari besar di dalam Islam, dalam agama kita ini ada 10 hari-hari yang mulia. Yang pertama Idul Fitri, Idul Adha, kemudian hari Jumat, kemudian ada malam Lailatul Qadar, ada malam Isra, nanti insya Allah tanggal 27 ya. Kemudian ada Lailatul Nisfi Sya'ban, bulan setelah bulan Rajab, bulan Sya'ban, maka di pertengahannya itu ada satu momen, satu hari, satu malam yang mulia, yaitu malam Nisfu Sya'ban. Kemudian Yaum Asyura, ada tanggal 10 di bulan Muharram, hari yang mulia. Yaum Arafah. Kemudian Idul Hijrah, hari hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Kemudian Lailah au Yaumi Maulid Nabi, malam atau hari Maulid Nabi. Itu adalah hari raya atau hari besarnya umat Islam. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga di bulan Rajab ini termasuk salah satu waktu yang mustajabah. Waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Makkah, di Madinah, kalau kita umroh haji, Masya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki, Allah berikan kita nasib bisa haji dan umroh, amin Allahumma amin. Ada makom mustajab, tempat-tempat yang di situ Allah Subhanahu wa taala cepat di dalam mengabulkan doa kita. Ini antaranya Hijr Ismail, kemudian Multazam, macam-macam, semua banyak sekali. Kalau kita cuma punya kesempatan yaitu waktu yang mustajab. Al-Imam Ghazali di dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub, beliau mengatakan ada satu hadis Rasulullah menyampaikan, khamsu layalin, ada 5 malam la turaddu fiha dakwah. 5 malam tersebut tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala satu doa pun. Nah, mudah-mudahan di malam 1 Rajab kita bisa doa sama-sama. Yang pertama awwalu lailin min Rajab, malam 1 pertama, malam pertama di bulan Rajab. Wis, perbanyak doa, perbanyak kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa lailin nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban juga sama, banyak doa. Wa lailatul Jum'ah, malam Jumat, sering-sering kita yang malam Jumat doa. Wa lailatul Aid, dan malam Idul Fitri, Idul Adha. Kalau kita ya masih banyak kurang di dalam malam Idul Fitri, Idul Adha. Masih banyak cari diskonan. Ya. Maka malam Isra Mi'raj ataupun malam di bulan Rajab itu ya di mana Rasul SAW di Isra dan Mi'rajkan itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, adalah malam yang paling istimewa untuk Nabi Muhammad. Malam yang paling istimewa untuk Nabi Muhammad adalah malam Isra wal Mi'raj. Kenapa? Kalau bagi kita umat Nabi Muhammad, malam yang paling mulia adalah malam lahirnya Nabi Muhammad. Ya, malam Jumat istimewa, malam Lailatul Sya'ban istimewa, semua malam istimewa. Tapi kalau tidak ada malam Maulid Nabi, malam kelahiran Nabi Muhammad,
Malam Jumat nggak jadi istimewa hadirin. Malam Lailatul Qadar nggak ada istimewanya. Sebab itu, sebab kelahiran Nabi Muhammad, semua malam-malam yang mulia jadi mulia. Tapi untuk Nabi Muhammad, malam yang paling mulia dan istimewa adalah malam Isra dan Mi'rajnya. Karena apa? Karena berjumpanya sang makhluk yang mulia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan di dalam kitab Tanbihul Madih itu, para nabi, para rasul itu diberikan mukjizat. Nabi Ibrahim alaihissalam, salah satu mukjizat yang mulianya adalah dijadikannya oleh Allah api menjadi sejuk. Kuni barda wa salama. Dilemparkan Nabi Ibrahim alaihissalam ke dalam tumpukan itu kayu yang sudah dibakar. Kemudian api tersebut yang sifat dohirnya itu panas, tapi untuk Nabi Ibrahim sejuk. Nabi Isa alaihissalam bisa menjadikan tanah ataupun menghidupkan sesuatu yang mati dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa bisa merubah tongkatnya menjadi ular besar dan mengalahkan para ahli sihir di zamannya. Nah, salah satu mukjizat terbesar Nabi Muhammad setelah Al-Quran adalah Isra dan Mi'rajnya. Maka ini yang harus kita imani. Nah, di bulan Rajab ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, punya banyak nama, punya banyak keutamaan. Dikatakan bahwa wa yuqalu anna Rajaba mushtaqun minat tarjib wa huwa ta'zim. Kata kalimat Rajab ini diambil dalam bahasa Arab dari kata tarjib. Tarjib, at-tarjib yang artinya at-ta'zim, agung, mulia, istimewa. Kalau kita bangsa Indonesia, ya hari yang paling ditunggu-tunggu, paling besar untuk kita ya 17 Agustus hadir. Karena itu adalah momen terbesar untuk kemerdekaan negara kita. Ya, gitu. Jadi kalau bulan Rajab ini agung istimewa karena apa? Karena bulan tersebut adalah bulan yang penuh keagungan. Kenapa? Li'annal jahiliyata kanu yu'azzimunah. Karena orang-orang jahiliyah sebelum diutusnya Nabi Muhammad, mereka juga sama mengistimewakan bulan Rajab. Ini orang jahiliyah, orang yang jauh dari Allah, jauh dari bimbingan Nabi Muhammad, sudah mengagungkan, mengistimewakan di bulan Rajab. Bulan Rajab spesial pokoknya. Bulan spesial. Bahkan dikatakan nama lain daripada bulan Rajab adalah bulan Asham, Al-Asham, Summum Bukmun. Summun itu artinya tuli. Tuli itu dikatakan, kenapa dikatakan Syahrul Asham? Karena li'adami sima'i qa'atil silahifi. Karena di bulan Rajab ini orang-orang Arab dahulu berhenti untuk perang. Tidak ada percekcokan, nggak ada perselisihan. Ada al-asob. Al-asob itu seperti kita menuangkan sebanyak-banyaknya. Di sobbir rahmati fihi. Ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan, mengucurkan rahmatnya, kasih sayangnya, keutamaannya, keistimewaan di bulan Rajab. Banyak. Nah, kalau kita ke mall itu ya diskonnya besar-besaran. Allah memberikan keutamaan pada bulan Rajab. Nah, kenapa demikian? Likathrati ihsanihi ta'ala wa maghfiratihi li'ibadi. Karena banyaknya kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hambanya di bulan Rajab, dan banyaknya ampunan Allah untuk hambanya. Makanya dikatakan juga bulan Rajab itu syahrul istighfar. Banyak-banyak kita baca istighfar di bulan Rajab. Ada satu riwayat. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hambal ini nggak tahu pengen bepergian. Nah, ini bisa jadi kita juga bepergian bertemu dengan seseorang karena doa orang itu. Imam Ahmad bin Hambal ya masyhur, cuma kalau untuk ke daerah lain kan tidak seperti sekarang. Kita tahu fotonya, tahu mungkin wajahnya, tahu bagaimana penampilannya, sehingga ketika bertemu ya kenal. Entah Imam Ahmad bin Hambal wis jalan aja, entah kemana nggak tahu. Sampai suatu ketika beliau habis sholat maghrib, kemudian sholat isya di satu masjid, pengen nginep. Ya namanya musafir, nggak tahu kemana. Kemudian diusir sama takmirnya.
sama pengurus masjidnya, wis keluar, masjid mau ditutup. Pak, saya musafir, saya mau istirahat di sini. Nggak boleh, wis pokoknya keluar, ini masjid bukan hotel, bukan tempat penginapan. Gitu. Tolonglah, nggak bisa wis keluar. Di masjid atau di tempat-tempat Imam Ahmad bin Hanbal itu sedang negosiasi, sedang berselisih dengan penjaga masjid, kemudian lewat namanya khubaz. Dari kata khubzun, tukang roti. Ditanya, wahai penjaga masjid, apa yang sedang terjadi? Ini katanya, ada orang musafir tidak tahu dari mana, pengen tidur di masjid, tidak boleh katanya. Oh ya sudah, Pak, ikut saya saja. Tidak kenal khubaz dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal ikut, mesti tidur di rumah saya. Imam Ahmad bin Hanbal memperhatikan bagaimana sikapnya, bagaimana apa yang dilakukan oleh khubaz ini. Diperhatikan, mulutnya komat kamil. Astagfirullah. Terus sampai ke tempat tinggalnya, sampai ke tempat istirahatnya. Sepulang dari masuk ke rumahnya, sepulang dari itu, ini tukang roti lanjut mengadon. Imam Ahmad bin Hanbal istirahat situ, silahkan. Terus semakin ngadon, semakin buat adonan, kok semakin keras bacanya. Astagfirullah. Terbangun Imam Ahmad bin Hanbal. Wahai Pak, kok saya perhatikan dari tadi kita berjumpa di depan masjid, depan musola, mulutnya kok tidak berhenti-berhenti, baca apa? Jenengan kok gak berhenti-berhenti? Komat kamit, baca apa? Wirid apa? Oh, wahai Tuhan, saya ini istiqomah baca istighfar. Oh, dari kapan? Sudah lama baca istighfar, terus istighfar. Ya begini, sambil ngadon, sambil dagang, sambil ngedorong, istighfar terus. Kemudian sudah lama istighfarnya, sudah lama. Terus apa manfaatnya? Buah yang kamu rasakan dari istighfar yang selalu dibaca apa? Oh, semua hajat dikabulkan. Mau saya minta apa, cepat sama Allah dikabulkan. Minta rezeki, yuk dikasih. Minta usaha lancar, dikasih. Buka cabang, minta rumah, yuk dikasih. Itu rumah saya satu, sana satu. Anak saya banyak, istri saya banyak. Oh, cuma satu aja yang belum artinya. Satu, apa itu? Saya pengen jumpa, pengen bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Entah kapan, tapi sampai sekarang masih belum kesampaian. Tapi saya yakin pasti Allah ngabulkan. Masya Allah. Tersenyum Imam Ahmad bin Hanbal. Gara-gara istighfar khubaz ini, saya diusir dari timbul rasa pengen jalan, pengen musafir. Di musola atau tempat sholat itu diusir, ketemu sampean, ketemu engkau wahai khubaz, dan sampai sekarang ketemu, ya saya ini Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah. Ternyata sebab istighfar menjadikan sebab kabulnya doa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Itu bapak-bapak perbanyak baca istighfar. Mudah-mudahan kabul hajatnya ya Pak. Untuk yang terakhir nanti dulu ya Pak. Yang penting nambah sehatnya, nambah ikhlasnya, nambah istiqomahnya. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dengan adanya bulan Rajab ini semoga menjadikan kita semakin hamba yang lebih baik. Dan Rasulullah menyampaikan doa ketika kita masuk awal bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Bahkan dalam kitab Fawaidul Mukhtarah itu ada satu riwayat hadirin, siapa orang man qoma bi hurmati Rajab, siapa orang masuk bulan Rajab kemudian memuliakan bulan Rajab. Memuliakan ini artinya apa? Istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam menjauhkan diri dari larangan Allah, maka waffaqahu li hurmati Sya'ban. Allah berikan sehat, Allah berikan kuat sampai dia masuk ke bulan Sya'ban. Wa man qoma bi hurmati Sya'ban, masuk bulan Sya'ban, dia memuliakan bulan Sya'ban dengan istiqomah ibadah, istiqomah beramal baik, maka waffaqahu bi hurmati Ramadan. Allah berikan sehat, Allah berikan panjang umur sampai masuk bulan Ramadan. Dan siapa orang di bulan Ramadan memuliakan bulan Ramadan, Allah berikan sampaikan kepada Ramadan berikutnya, sampai pada tahun berikutnya,
dan Allah mengangkat derajatnya sebagaimana ahlul ma'rifat wal irfan mengangkat kemuliaannya sebagaimana mereka para orang-orang saleh. Amin Allahumma amin. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Sekian dan demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kalau misalnya ada pertanyaan, tadi kira udah. Iya, monggo ada yang pertanyaan silahkan. Silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan disampaikan kepada Ustadz kita, dan disampaikan nanti setelah sholat sunnah akan ada sarapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya cuma ingin bertanya, siapakah yang merumuskan bulan Hijriah sehingga ada fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan dalam beramal dalam Islam? Sekian dan terima kasih. Yang merumuskan nama bulan-bulan sehingga pada setiap bulan Hijriah itu punya fadilah, keutamaan dalam beramal. Sekian, terima kasih. Bismillah. Jadi ketika orang-orang Arab itu memberikan nama satu waktu, ini namanya bulan apa, itu bahkan tahun, jadi belum ada nama, Pak. Termasuk diantaranya mereka orang-orang Arab itu menamakan tahun ataupun menamakan bulan itu sesuai dengan keadaan di mana pada saat itu. Ada satu tahun di mana namanya Amul Fil, tahun gajah. Itu adalah tahun di mana Rasulullah lahir. Karena apa dinamakan tahun gajah? Karena pada saat itu, pada sepanjang waktu itu, tahun itu ada penyerangan pasukan Abraha dengan pasukan gajahnya. Maka tahun itu dinamakan tahun gajah. Tahun depannya bukan tahun gajah lagi. Nanti apa peristiwa dinamakan begitu. Termasuk bulan. Nah, di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah dikatakan bahwa kenapa bulan ini dinamakan bulan Ramadan. Jadi orang Arab sebelum menamakan ini bulan apa ya, itu bagaimana keadaannya. Nah, kenapa bulan Ramadan itu dinamakan bulan Ramadan? Ini di dalam kitab Taqriratus Sadidah itu dikatakan bahwa Ramadan itu diambil dari kata romdo, artinya panas. Nah, memiliki dua arti. Yang pertama, kata di dalam kitab Taqriratus Sadidah dikatakan bahwa memang situasi saat itu, cuaca saat itu sangat-sangat panas. Insya Allah, ya sangat-sangat panas. Ya panasnya kita di Indonesia dengan di Arab beda, Pak. Insya Allah, dinginnya pun beda. Mudah-mudahan kita semua bisa merasakan ke tanah suci Makkah dan Madinah. Amin Allahumma amin. Panasnya panas. Ini saking panasnya maka dinamakan
Ramadan diambil dari kata romdo, syiddatil har, sangat panas. Jadi yang menamakan itu bukan satu orang dua orang, tapi karena memang sehingga orang menamakan, orang Arab pada saat itu menamakan Ramadan panas banget. Ada juga mengartikan Ramadan itu kenapa namakan Ramadan? Karena saking panasnya sehingga diambil pengertian di syiddatil har itu di annahu yuhriku dzunub. Panasnya Ramadan itu diisi ibadah bisa menjadi sebab terbakarnya, hangusnya, hancurnya dosa-dosa hamba yang ibadah. Sehingga bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu karena ada situasi, keadaan, kejadian pada saat itu sehingga dinamakan pas ngepasi demikian. Itu salah satunya demikian. Termasuk Rajab demikian. Karena apa? Ya orang Arab mengagungkan. Nah, kata agung itu salah satunya diambil dari kata at-tarjib, artinya bulan yang mulia. Mereka diistimewakan bulan besar, kayak gitu. Nah, kemudian sehingga mendapatkan fadilah ini dan fadilah itu. Nah, keutamaan itu ada setelah Nabi Muhammad SAW. Ya dulu, ya mungkin istimewa, tapi hanya untuk mereka orang-orang jahiliyah. Gitu. Bahkan kejadian-kejadian yang begitu besar dalam Islam juga terjadi di bulan Rajab atau bahkan bulan Asyura, bulan Muharram di 10 bulan tanggal 10 bulan Muharram. Jadi siapa yang menamakan bulan-bulan ini Rajab, Sya'ban, Ramadan, itu memang orang Arab demikian. Ya, orang Arab secara keseluruhan. Dia mungkin pembesarnya, gitu, pembesarnya. Dan diambil sesuai dengan keadaan, situasi yang ada pada saat itu, sehingga diambillah nama bulan itu dengan nama yang sesuai dengan keadaan pada saat itu. Seperti Amul Fil, tahun gajah, karena memang pada saat itu, pada tahun itu ada peristiwa penyerangan Ka'bah oleh pasukan Abrahah yang memakai gajah. Itu Pak. Ada lagi? Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan dengan majelis ini Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Allah berikan kita sehat panjang umur, Allah berikan kita kemudahan dalam menjalankan agama kita, menjalankan kehidupan kita, menjalankan amanah kita. Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh salihah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Allah menjadikan kita min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kullatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hali wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa taj'al fina wala ma'ana syaqiyya wala mahruma wala matruda. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi alamin. Taqabbalallahu minkum.